Kalau aku pengen sukses ya berarti aku harus kerja keras. Ternyata ya Tuhan berkata lain, saya harus bangkrut dulu, terus pengen jadi orang nomor 1 di warteg juga. Semua bisa kita bicarakan di atas meja makan. Mas Ayudi, selamat datang di atas meja makan. Iya. Terima kasih kedatangannya. Waduh, ini sebenarnya saya udah pernah. Jadi pernah waktu itu saya lagi dengerin radio, terus waktu itu Mas Ayudi lagi di interview sepertinya di radio itu. Terus waktu itu saya lagi kebutuhan untuk ingin bikin bisnis. Terus habis itu saya dengerin Mas Ayudi. Saya dengerin deh interviewnya dari awal sampai habis. Makanya namanya Mas Ayudi sebenarnya di otak saya itu memorinya itu masuk gitu. Jadi Mas Ayudi ini adalah pemilik warteg, tapi wartegnya ada 800. Bener gak Mas? Bahkan lebih ya? Lebih insya Allah. 800 bahkan lebih. Jadi udah gak dihitung lagi kalau 800 ya? Udah nggak ngitung. Udah terlalu banyak ya? Itu warteg Bahari aja atau ada brand lain? Sebenarnya Bahari kan bukan merek ya, itu kan slogannya Kota Tegal, kota kelahiran kami. Makanya Tegal Kota Bahari. Makanya setiap brand warteg ya, itu pasti buntutnya ada Baharinya. Selalu ada Bahari? Selalu ada Baharinya. Dan itu nggak boleh diklaim sama satu brand aja? Udah ada yang pernah daftarin nggak di Haki gitu? Ya belum ini juga sih, kita belum tahu cek juga ya. Tapi memang kalau Bahari rata-rata kalau warteg pasti butuhnya ada Baharinya, karena kita membawa kota kelahiran kita. Oke, ini kalau ngomongin warteg nih, ada satu pertanyaan yang saya pengen nanya. Karena warteg itu bisa dibilang cuman enak sama enak banget. Kayaknya nggak enak nggak ada ya. Nih bisa dilihat sendiri, ini makanan yang mungkin dari kecil juga kita temuin kan. Rata-rata ya ayam, tahu. Biasanya kalau udah nasi, ayam, kuah tahu, orek tempe udah pasti itu makanan warteg kan. Masakan rumahan lah ya. Makanan rumahan lah pokoknya. Pertanyaannya adalah, apa yang bikin warteg itu enak sama enak banget? Apa yang membuat sebuah warteg itu punya makanannya tuh enak banget? Ya terutama sih menurut aku memang masakan rumahan ya, yang emang dari kecil kita disuguhkan oleh masakan ibu kita ya. Jadi kayaknya warteg itu taruh di daerah manapun orang cocok deh gitu kan. Bukan hanya, apalagi di Jabodetabek ya, yang emang berbagai macam suku ada di sini gitu kan. Kalau enak bangetnya ya sekarang ya karena emang warteg sekarang kan udah bersih, nggak kayak seperti dulu kan. Ada yang pakai ruangan AC gitu kan. Jadi yang dulu orang-orang kantoran mungkin agak segen ya masuk ke warteg, tapi di era sekarang sudah enggak lagi. Udah enggak ya? Nah, cuman ada warteg yang enak banget kan Mas? Enak banget tuh artinya ada beberapa warteg yang kalau di Jakarta tuh terkenal gitu, yang membedakan. Itu dari sisi makanannya nih, itu gimana caranya bikin masakan yang sebenarnya sama dengan yang lain, tapi masakan yang ini atau mungkin di warteg Bahari ini lebih muncul. Ini ngomongin soal rasa nih. Iya, sebenarnya yang masak jiwanya ya dapat gitu kan. Oh, oke. ya seorang gini ya, kadang-kadang contoh ya istri saya itu masak. Kalau dia lagi seneng ya, jiwanya lagi seneng, itu rasanya enak aja kita yang nikmati gitu. Walaupun menunya sama gitu kan. Tapi mungkin saat masak itu lagi happy jiwanya gitu kan, senyum. Ya kita yang menikmati ya rasanya jadi kayaknya nikmat beda banget, gitu jadi beda. Tapi berpengaruh nggak? Berpengaruh buat saya sih, pengaruh. Jiwa itu pengaruh buat saya sih. Pada saat bikin masakan yang mungkin masakannya semua orang gitu. Ya soalnya gini ya, setiap masak mungkin gampang lah ya. Gampang lah kalau dipelajari ya gampang, apalagi ibu-ibu gitu kan. Tapi yang ada jiwa dagangnya itu kan nggak semua orang bisa menurut saya sih. Jadi karena ada slogan baru nih, bukan slogan baru sih. Katanya tadi Mas Ayudi juga sempat bilang modern. Katanya sekarang warteg Bahari ini bersih dan modern. Effortnya apa tuh untuk menjadikan ini bersih? Mungkin ada requirement tempat dari 800 store yang ada di warteg Bahari itu semuanya bersih dan modern. Yang membedakan apa nih Mas? Iya, terutama sekarang kan pembayaran juga emang bisa cash, bisa enggak gitu kan. Terus sekarang ada beberapa, sekarang udah banyak lah yang pakai ruangan-ruangan AC gitu kan. Jadi itu tadi kalangan menengah sudah nggak ragu-ragu lagi untuk makan di warteg. Terus dari piring segala macam, mungkin dulu mah asal gitu kan. Bisa terjadi piring dapat promo gitu kan dulu kan. Dulu saya ngalamin seperti itu juga gitu kan. Sekarang nanti kita ke situ tuh Mas. Kalau sekarang modern berarti sistem pembayaran yang akhirnya bikin modern. Iya. Jadi di warteg Bahari orang datang pembayaran semuanya bisa cashless. Semuanya bisa. Jadi istilahnya cash bisa, sistem aplikasi juga bisa juga. Oke. Ini sekarang kita mundur lagi nih, karena semua orang pasti bertanya gimana caranya bikin sebuah restoran yang banyak banget saingannya, like semua orang bisa lah bikin namanya warteg. Tapi awalnya dulu pada saat berangkat itu
itu di mana, terus abis itu kebutuhannya apa, dan Mas Sayudi ini dulunya sebelum bikin warteg ini dulu pekerjaannya tuh apa? Dulu setelah saya lulus SD, saya dagang asongan tuh dari sini tuh, dari Pulau Gadung gitu kan. Dekat-dekat sini. Makanya saya hafal di sini. Ada kali 7-8 tahun lah saya di sini gitu kan. Dagang asongan, dagang apa tuh Mas? Ya kayak rokok, permen, tisu, semacam itulah di daerah-daerah sini. Asli memang Tegal? Betul, saya asli Tegal. Datang ke Jakarta, merantau untuk dagang aja pokoknya? Betul. Tahun berapa, masih inget nggak? Ya aku sudah lupa. Saking lamanya. Saya nggak pernah nanya umur deh. Dagang asongan, terus habis itu transisinya menjadi bikin restoran warung Tegal atau bikin warung setelah Tegal. menikah tuh, setelah menikah baru aku kepikiran untuk buka warteg. Hidup sulit nggak Mas? Sebelum eranya warteg Bahari muncul pertama kali, sulit nggak hidup waktu itu? Ya aku sih nikmatin aja sih ya, dibilang sulit ya enggak ya sulit juga gitu. Dalam arti aku tuh orangnya nggak pernah berpikir yang istilahnya yang aneh-aneh lah. Kalau aku pengen sukses ya berarti aku harus kerja keras. Apalagi saat itu aku cuma tamatan SD gitu kan. Nggak mungkin aku dengan ijazah SD itu sukses gitu kan. Jadi larinya aku pikirannya adalah emang aku harus wira swasta. Nah, wira swastanya adalah menurut aku untuk kebutuhan manusia pokok kan itu nasi ya. Dan kebetulan daerah kami sudah dikenal ya warteg. Jadi pilihan aku saat itu ya walaupun memang dagang pertama warteg juga kaki lima juga tuh Mas di daerah. Kayak apa tuh? Ya istilahnya cuma di pinggir jalan yang bawahnya got itu kan. Coba memang dibangun pemerintah ya. Waktu itu di daerah Kecamatan Cilandak tuh sampingnya. Jadi kayak bedeng-bedeng aja semacam itu, banyak teman-teman dagang juga di sana. Belum berupa warung, ada tempat duduk belum? Belum. Tempat duduk gitu-gitu ada tapi? Ada juga. Cuma ya semi permanen ya pakai seng doang lah istilahnya, kayak bedeng kayak gitu doang. Itu pun berawal dari sana juga. Tapi emang aku tuh menikmati banget istilahnya. Mungkin inilah proses gitu kan. Per hari tuh waktu zaman dagang asongan tuh pendapatan tuh berapa? Yang aku inget-inget tuh kalau 1 bulan, kisarannya aku dapat keuntungan bersih itu kisaran 300.000. 1 bulan? 1 bulan. Tapi saat itu 300 dulu kan beda ya. Perbandingannya mungkin sekarang 3 juta kali ya? Ya kurang lebihnya seperti itulah mungkin. Tapi kan bebas gitu kan bahasanya. Aku nggak diatur-atur orang ya, pimpinan atau apa. Karena emang aku mandiri gitu kan. 300.000 sebulan? Cukup? Cukup banget buat saya tuh hidup sendiri. Cukup banget. Saya kan rajin nabung, dalam arti gini. Dulu zamannya itu saya masih ingat bahwa saya tuh 1 bulan saya harus nabung emas. Saya kan dulu belum tahu caranya di bank. Dulu, tapi udah punya pikiran itu? Udah, jadi pas masih penghasilan 300.000 itu? Jadi dulu emas itu 5 gram itu cuma 100.000 loh Mas, zamannya saya. 1 gram itu 20.000. Sekarang 900 ada kali. Sekarang kan hampir 1 juta ya kurang lebihnya kayak gitu. Kebutuhannya apa waktu itu? Motivasinya mau merasa kayaknya saya perlu... Ya saat itu sebenarnya pikiran masih anak-anak, cuma pikiran saya tuh paling enggak saya nanti suatu saat berumah tangga, saya nggak minta orang tua. Itu motivasi pertamanya? Umur berapa waktu itu Mas? Masih ingat? Ya mungkin kisarannya 15, 16. 15 tahun? Betul. Udah berpikir harus punya emas? Oke, semuanya ya, jangan beli kopi mulu ya. Harus mulai beli emas umur 15 tahun. Motivasi karena nggak mau lagi ngerongrong orang tua. Ya, gitu. paling nggak kan nanti kita berumah tangga sudah nggak minta lagi sama orang tua. Itu hebat loh Mas, 15 tahun. Oke. Pas pertama kali ngerasa perlu upgrade nih pekerjaan gue dari pedagang asongan yang 300 sebulan, terus habis itu ngerasa kayaknya perlu buka sesuatu yang lebih, ya upgrade lah ibaratnya gitu. Itu waktu itu apa yang dipikirkan? Kenapa merasa harus naik kelas lah ibaratnya? Sebetulnya saat itu yang penggagasnya adalah mertua saya sendiri sebetulnya. Di istilahnya kamu nggak pengen istilahnya usaha warteg gitu, lah belum punya modal Bu, istilahnya seperti itu kan. Tapi ibu waktu itu nawarin sebenarnya sih nawarin kita pinjam di bank gitu kan. Saat itu ya nggak mungkin dong saya punya jaminan untuk dijaminkan. Apa yang mau dijaminkan? Apa yang mau dijaminkan gitu kan. Tapi ibu mertua saya itu enggak, kalau kamu ini ibu bisa istilahnya minjemin di bank gitu kan, pakai jaminannya orang tua gitu kan. Akhirnya saya ngikutin karena emang saya sebenarnya punya keinginan itu ada. Sebenarnya sebelum married juga aku sudah mau join sama calon mertua ya saat itu ya. Cuma belum, mungkin Tuhan berkata lain ya, sebelum aku married baru tunangan tiba-tiba warteg itu tuh bangkrut. Jadi akhirnya emang saya harus dagang asongan lagi setelah married. Pikiran saya waktu itu kan kita join sama calon mertua saat itu biar nanti setelah married aku punya penghasilan lain gitu kan, paling enggak warteg gitu kan. Ternyata ya Tuhan berkata lain, saya harus bangkrut dulu. Jadi akhirnya setelah married saya dagang asongan lagi lah. Setelah dagang asongan lagi itulah mertua mulai meminjamkan sertifikatnya
untuk dibolehkan ke bank gitu. Betul. Artinya berarti waktu pertama kali dipinjamkan uang sama mertua, udah pernah punya pengalaman buka warung itu? Sebenarnya belum ya, udah join. Tapi kan yang masuk mertua dulu, calon mertua dulu, dagang dulu. Kita belum masuk gilirannya, tapi udah bangkrut. Di daerah sini juga loh malah. Mulainya aja belum, udah bangkrut duluan. Nah. Background di kuliner ada nggak? Masak atau mungkin belajar dari orang tua? Kalau saya sendiri nggak ada, sebenarnya nggak ada. Walaupun keluarga saya itu warteg ya, karena saya tuh kecilnya kan dagang asongan terus bertani. Orang Tegal ada yang nggak buka warteg? Nggak ada ya kayaknya, semuanya pasti buka ya? Nggak semuanya. Jadi tergantung daerah mana, kecamatan mana yang basicnya rata-rata warteg. Tapi ada daerah tertentu yang emang kantoran. Nggak semuanya orang Tegal begitu juga. Oh nggak juga ya? Nggak juga. Oke, kalau di Tegal ya pasti namanya cuma warung ya? Nggak perlu pakai Tegalnya kan? Kalau di sini Nggak perlu. Cuma warung makan aja gitu ya? Oke. Dipinjamkan sama jaminan sama mertua, terus habis itu full. Akhirnya niat pertamanya langsung buka warung makan. Itu pun masih kita join sama temen, separuh bahasanya. Dalam arti separuh gini ya, jadi 3 bulan aku dagang warteg, 3 bulan saya dagang asongan lagi gitu kan. Untuk nambah-nambahin. Kayak apa mas kehidupan waktu itu mas? Maksudnya dari waktu kerjanya, terus habis itu ketenaganya yang dikeluarkan. Ya sebenarnya sih aku sih menikmati banget. Kalau aku menikmati banget. Jadi menurut aku dari asongan ke warteg itu aku ada peningkatan ya. Cuma emang kaget aja gitu kan. Cara kerjanya itu lebih capek. Cuma emang yang paling pinter di warteg sebetulnya istri saya sendiri gitu kan. Istri saya dulu sejarahnya ya istilahnya keluarganya kan petani. Tapi dia berani ngikut orang tanpa mau minta bayaran. Yang penting dia dapat ilmunya. Betul. Makanya begitu warteg saya yang pertama, saya 0 sebetulnya. Saya 0 di dunia warteg tuh 0. Ya paling bisa masak air lah paling gitu. Aduh, masak air mana saya juga bisa mas. Ya, jadi semuanya sebenarnya kalau masalah masakan tuh semuanya Istri saya sendiri. berarti memilih jodoh yang tepat ya. Amin. Pas banget. Tapi masakan istri memang kan ada kalau misalkan temen atau siapa makan, wah ini enak banget makanan lo, beda di tangan lo harus jualan. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Karakter orang yang mempunyai kemampuan seperti itu. Oke, ini kita persingkat, bukalah nih si warteg Bahari. Ini kan artinya jauh banget mas perjalanannya dari cuma 1 dipinjemin duit, nggak punya modal, nggak punya pengalaman juga, sampai sekarang punya 800. Apa yang terjadi di rentang waktu itu dari 1 ke 800? Artinya cerita singkat mulai berjalan, tiba-tiba ngerasa ini kayaknya besar banget nih gitu. Ya awalnya sih gini, saya cerita sedikit bahwa dulu keluarga saya lihat kok warteg capek banget ya. Kalau nggak sakit, kalau nggak lebaran, nggak istirahat. Yang aku perhatikan. Jadi aku pengen punya warteg, tapi saya tidak harus 100% saya di warteg terus gitu loh. Makanya begitu saya punya uang, aku nyabang. Aku nyabang sampai 3 lah, istilahnya 1, 2, 3 gitu. Langsung? Iya, setelah punya uang, nyabang lagi, punya uang, nyabang lagi. Banyak dong berarti uangnya mas. Tapi kan sudah beberapa tahun gitu kan. Lah, kok lama-lama kok aku kedodoran dalam arti capek banget gitu kan, kesana kemari kesana. Lah akhirnya aku pasrahin sama temen, sama saudara gitu. Udah kamu dagangin, yang penting hasilnya berapa dibagi 2. Udah gitu doang, simpel. Saya udah percaya. Tanpa ada pembukuan, tanpa ada apa waktu itu ya. Pokoknya udah kamu sebulan dapat berapa, itu yang dibagi 2. Pokoknya bersih ini 5 juta contoh aja, berarti dia dapat 2,5, aku dapat 2,5. Simpel aja kayak orang. Simpel aja, cuma itu gara-garanya aku terlalu capek begitu kan ya. Aku nggak menikmati juga nih kalau begini gitu kan. Ya udah yang penting yang 2 itu didagangin temen, saudara, terus hasilnya dibagi 2. Lama-lama kan si temen ini dia punya modal tuh ngikut saya tuh. Siapa sih orang yang nggak pengen punya warteg sendiri? Pasti dong. Nah, lama-lama setelah dia punya modal, berapa tahun ngikut saya punya modal, akhirnya dia minta saya untuk bikinin warteg. Itu awalnya seperti itu. Artinya Tanpa nggak kepikiran sampai sekarang ilmu sebesar ini. franchise, Tidak ada sama bisnis sekali. apa segala teori-teori. Tidak ada. Dan itu pun waktu itu teman-teman itu duitnya masih kurang kan. Ini kalau satu warung tuh sekian. Mereka tuh hanya punya uang 50%. Akhirnya aku punya sistemnya kredit. Jadi teman-teman aku waktu itu kredit warteg aku tuh sistemnya 50% DP, 50%-nya nyicil tanpa tenor, setorannya nggak flat. Ngambil dari net profit aja. Dari profitnya aja diambil cicilnya gitu. Iya, jadi bebas aja dia maunya dapat bersih berapa nih. Yang penting dia utang nih maunya 50 juta nih ke kita. Sebulan bulan pertama ngasih duit 2 juta, bulan kedua bisa 5 juta, bulan ketiga bisa 2 juta lagi atau 3 juta, bebas aja. Kita nggak Itu usah. sistem perbankan mana sih mas kalau kayak begitu? Kalau semua bisnis kayak gini enak hidupnya nih. Terus mereka modalnya apa dengkul gitu modal kedekatan. Iya, terus kepercayaan aja. Jadi aku tiap bulan waktu itu ya keliling, tiap bulan tuh keliling kayak kredit panja aja, saya pakai buku kecil ya kan. Mamanya Mas Ben, nih bulan ini
ngisi berapa nih, Iya, gitu. iya, Oh, iya. 2 juta Mas Yudi, Betul. bulan depannya lagi, Iya. ada peningkatan, aku ngasih 4 juta, nggak apa-apa bulan depan lagi turun lagi, nggak apa-apa, aku Kontrak segala macam nggak ada. nggak ada. Itu pun kalau bangkrut, utang masih berapa pun lunas sama saya. Tuh. Dulu sebenarnya saya nggak kepikiran, saya cuma begitu aja awalnya. Oke, tapi saya masih nggak percaya itu nggak ada formulanya. Artinya mungkin sengaja atau tidak disengaja, warteg yang awal membuat Mas Sayudi dan istri itu bisa meminjamkan sejumlah uang untuk teman atau kerabat buka lagi itu pastikan ada formulanya lah. Kesuksesan itu pasti ada rumusnya. Waktu dulu pertama kali 1, 2, 3 buka itu keadaannya kayak usaha-usaha yang lain jelek dulu langsung naik atau dari pertama kali buka langsung Ya tetap aja. Tadi kan saya bangkrut dulu malah kan dari cerita yang pertama. Oke, Iya, bangkrut bangkrut dulu. Oke. Awalnya juga sama. Kita awal warteg juga belum bersih, belum apa. Cuma saya punya keinginan gitu kan. Aku nggak pengen lah karena setiap aku ngontrak selalu bermasalah. Bermasalahnya nggak boleh buat warteg, nanti kotor, nanti kumuh gitu kan. Jadi aku pikir warteg ini image-nya adalah kotor, kumuh gitu kan. Jadi aku pengen merubah image itu intinya. Kalau tadi ngomongin saingan nih, namanya kan kalau di bisnis ada namanya entry barrier. Jadi kita punya bisnis yang tidak mudah orang lain masuk ke bisnis itu karena mungkin terlalu mudah untuk ditiru. Warteg kan salah satu yang paling gampang untuk ditiru. Bagaimana bersaing dengan warteg yang mungkin sudah ada pada saat Mas Ayu dibuka di awal-awal tuh? Iya, emang persaingan itu luar biasa, apalagi sekarang gitu kan. Sekarang, makanya kan justru gini ya, persaingan itu sebenarnya rasanya sakit, apalagi yang itu teman-teman, rata-rata teman. Tapi endingnya biasanya membuat kita itu cerdas, Mas. Gimana tuh maksudnya? Ya otomatis gimana caranya ya, warteg makin banyak, tapi dia tetap ke kita. Pertama sih memang sakit hati dulu ya, itu awal lah. Sama lah vitamin lah ya, vitamin kan pahit dulu, tapi endingnya kan menyehatkan. Bener, pintar. Sama persaingan gitu yang bikin manusia cerdas sebenarnya pesaingnya loh. Kalau ada kompetisi, Lah iya, kalau kita mau sakit mulu ya kita nggak akan berkembang gitu kan? enggak, tapi gimana caranya kita makin ini nggak mungkin lah kita istilahnya kita sendirian begitu bisnis kita tuh bagus pasti orang lain ya pengen juga kan. Iya. Tapi aku nggak kepikiran yang bagian negatifnya. Jadi aku makin bikin aku tuh kreatif. Makanya sekarang aku punya 4 brand. Setelah banyak persaingan itu. Semua warteg? Semuanya warteg. Tapi sistemnya hanya promo-promonya aja yang berbeda. Iya. Kalau tadi salah satunya kan si bersih. Tadi menarik tuh. Saya tertarik waktu itu menurut saya itu rumus tapi Mas. Artinya tahu ada analisa juga. Itu bisnis kan. Mas Soedi menganalisa bahwa image dari warteg itu adalah kumuh, kotor gitu kan. Akhirnya merubah image itu gimana caranya bersih, menyenangkan, higienis dan lain-lain. Apa itu dari warung pertama sudah seperti itu? Belum. Mindset itu dari Mindset ada, cuma istilahnya kan dana kan belum ada tuh, namanya kita merintis. Dari pertama saya cuma batako aja saya langsung cat Mas. Belum saya pelur belum, karena emang belum ada dana. Cuma kepikiran kalau aku ada duit, saya ke sana. Pasti gue beresin. Sampai akhirnya yang dulu tembok 1 meter ya, pakai batako doang, aku cat. Atasnya masih triplek. Ya lama-lama punya uang dan aku bertekad itu tadi aku bikin warteg itu nanti yang bersih kalau punya uang gitu kan. Tapi akhirnya kan kesampaian. Keinginan itu kan karena keinginan itu kuat ada gitu kan. Jadi Tuhan ngasih jalan. Pilihannya nih ada 2, meningkatkan taraf hidup atau memperbagus bisnis. Artinya kalau tadi punya uang, invest lagi ke warungnya supaya warungnya terlihat semakin bagus. Atau mungkin beli fasilitas-fasilitas kehidupan kayak mobil, motor atau apa? Enggak sih, aku pengen menaikkan image warteg tadi ya. Siapa sih yang bisa merubah image warteg itu kalau bukan orang warteg itu sendiri. Jadi paling enggak yang dulu dianggap warteg itu bisnis yang dipandang sebelah mata, sepele, sekarang sudah enggak lagi. Dan intinya juga aku pengen kesuksesan aku nanti masyarakat, teman-teman itu merasakan. Karena aku suka melihat teman aku sendiri itu kan, yang dulu ngikut jadi karyawan, sekarang jadi bos, itu aku senang banget malah seperti itu. Keinginan untuk meningkatkan arti pada saat orang punya banyak, apalagi hidup di kota kayak gini kan pasti pikirannya pengen punya rumah besar, pengen punya mobil bagus, mobil banyak bahkan bukan hanya bagus. Gaya hidup mempengaruhi nggak Mas dalam kesuksesan bisnis menurut Mas Ayudi? Ya kalau aku sih, menurut aku sih aku biasa aja sih jadi orang ya. Mau dulu mau sekarang, saya kemana-mana malah naik motor. Sampai sekarang? Iya kadang. Kalau dibutuhkan naik motor tuh? Banyak naik motornya saya tuh malahan. Motor-motor biasa aja begitu. Fungsional aja ya? Wow, berarti emang bener ya kata orang biaya hidup itu bisa murah
Yang mahal itu gaya hidup katanya. Gaya hidup. Oke, ini sambil jalan kita cobain nih. Ya, kita nyobain nih menu-menu warteg begini nih. Warteg ini sih udah nggak ada lawannya, udah kerang favorit, kentang balado, cumi. Ada yang beda mungkin menu dari warteg Bahari yang mungkin jarang ditemuin di warteg lain, ada nggak? Hampir sama sih, menurut aku hampir sama. Cuma ibaratnya menunya tuh lebih komplit lah, lebih banyak variannya gitu kan. Ada berapa menu mas di warteg Bahari? Kisarannya antara 50-60 menu 50 menu setiap hari? setiap hari. Oke. Kurang lebih. Kehidupan warteg kalau boleh ceritain secara singkat dari pagi sampai tutup. Kegiatan di warteg dari mulai masak ya atau mungkin dari belanja itu kayak gimana mas? Ya sebenarnya sih kalau pagi itu biasa lah kita ke pasar dulu, motong-motongin sayuran lah. Ya kalau standar antara jam 3 itu mulai. Jam 3 ke pasar? Jam 3 ke pasar. Yang pada umumnya kalau saya sih dari dulu pasar itu jam 1, kalau saya nggak mau. Saya harus duluan. Sebelum orang datang saya Kenapa? duluan. Karena harus milih bahan-bahan yang bagus. Salah satunya itu. Terus pengen jadi orang nomor 1 di warteg juga. Oh berarti memang jiwa kompetisi udah ada dari dulu. Jiwa kompetisinya udah ada dong berarti. Ya jadi istilahnya kan kalau kita pengen lebih dari orang lain, harus ada yang dilebihkan. Lebih dalam hal apa nih mas? Ya dalam arti secara buka cabangnya banyak, materinya atau apa. Kan nggak mungkin, sama aja kita pengen pinter tapi nggak mau belajar. Kan nggak mungkin. Sama orang kalau pengen sukses, ya, terus kerjanya lebih males, nonsen buat saya sih. Oke. Iya kan? Paling nggak istilahnya kalau tukang kalau pengen dapat lebih banyak, paling nggak dia mau lembur. Sama begitu, dagang juga sama saya. Istilahnya orang belanja jam 3, saya harus jam 1. Orang lain hujan berhenti belanja, nunggu reda. Gas. Kalau saya nggak. Gas terus. Kalau gerimis cuma hujannya nggak gede, nggak pernah mau saya pakai jas hujan. Saya harus begini aja. Itu mah nekat masa namanya? Bukan. Aku mensyukuri gitu kan. Aku coba mensyukuri apa yang emang Tuhan kasih gitu kan. Saat ini hujannya justru di situ. Oh, menikmati proses dan perjuangannya itu. Nanti kan Allah tuh maha melihat. Wah, nih Yudi tuh dikasih hujan aja masih jalan gitu kan. Ada orang yang pengennya sukses dikasih hujan aja males, nunggu sejam lagi lah, 2 jam lagi, akhirnya kesiangan gitu kan. Oke, ini belanja nih. Habis belanja masak. Sebelum warteg buka nih. Masak jam? Masak ya kisarannya kalau kita belanjanya jam 1, ya jam 3-an mulai. Buka jam? Kebanyakan kan 24 jam kalau sekarang. Bisa dibilang 90% Warteg Bahari itu 24 jam? mayoritasnya 24 jam. Kehidupan di Jabodetabek kan 24 jam. Siapa yang beli? Ada jam 12? Ya ada aja, ada. Banyak juga. Oh ini. Ini manusia-manusia malam ini ya. Kelelawar ini. Nah, apalagi yang ada online, ada apa gitu kan. Banyak. Oh ini kesebut online nih. Eranya aplikasi online layanan antar kuliner makanan. Ngebus bisnis nggak? Iya. Di sisi warteg. Iya. Sangat. Terutama kemarin di saat pandemi ya kan. Itu sangat-sangat membantu. Oke. Ini sekalian quality control nih, di pesanan katanya Mas Yudi suruh makan. Quality control sedikit nih, biar tahu bos warteg 800 warung menilai makanannya nih. Kita coba ya, aduh nih kentang nih. Coba. Kita sukanya yang sayur. Kalau boleh sambil dinilai, kentang yang seperti ini sesuai dengan standar quality controlnya warteg Bahari nggak? Ada nggak begitu Mas Tebi? Ada, kita kan ada trainingnya. Semua ada trainingnya. Oke. Coba. Kalau rasa sih udah standarnya gitu kan. Cuma mungkin goreng kentangnya yang kurang. Apanya? Goreng kentangnya kurang kering kalau buat saya. Harus yang agak sedikit lebih kering ya? Harus ada gosong-gosong goreng dikit gitu ya? Bukan gosong sih kan. Bukan. Di ujung-ujungnya kan seneng tuh yang ada Jadi gosong-gosong. akhirnya nanti tahan lama loh, Mas. Oh, kalau enggak dia ntar udah sore dia pasti akan lembek ya? Rasanya jadi kurang. Oke. Kurang. Kalau rasanya sudah ini, cuma emang goreng kentangnya kurang kering. Jadi nanti tidak tahan lama. Oh itu benar. Oh, jadi ketagihan ini makannya di Bos warteg masih makan warteg. Coba kerang. Suka nggak? Ada nggak yang nggak disukain? Makan warteg yang Mas Yudi nggak suka apa? Ya sebenarnya sih kalau bicara selera aku sebenarnya aku lebih suka di sayuran. Oh. Di sayurannya. Ya semua masakan warteg ya orang udah pada kenal lah, tahu kayak Pasti. apa ya. Kita coba kerangnya. Coba kerang ya. Coba dinilai. Nih belum pernah kan lo? Bos warteg ngenilai makanan warteg ya kan? Masih mau lo dia? Gua suap lo. Udah standar sih ini, Mas. Udah sadar deh? Cumi nggak usah. Usus favorit ya? Nggak perlu ya semuanya. Oke, ini sedikit. Kalau tadi ngomongin sistem. 800, sistem semua di franchise. Siapapun boleh. Siapapun boleh punya, boleh memiliki. Boleh.
Jadi sekarang kan, kalau dulu kan warteg hanya dimiliki oleh orang-orang kita. Kalau sekarang berbagai macam suku. Nggak mesti orang Tegal dong. Bukan. Kalau sekarang malah jarang orang Tegalnya yang buka franchise warteg. Walaupun ada, tapi yang terbanyak adalah dari suku lain malahan sekarang. Cuma tetap pengelolaan itu orang Tegal. Sekarang kan enaknya begini, teman-teman kita di daerah, dulu kan harus punya modal sekian kan. Sekarang mah mereka kalau gabung dengan kita, kalau cuma jadi pengelola, tanpa modal Rp1 pun. Gimana tuh maksudnya? Pengelola tuh maksudnya gimana? Jadi yang akan ngelola warteg tadi, contoh Mas Ben gabung dengan kita ya. Nominal sekian gitu kan. Karena berapa yang saya perlu punya untuk bikin warteg, kalau boleh tahu? Kalau belum punya kios, kan kita tergantung sewa kiosnya juga. Oh iya. Estimasi kisaran 200 juta. Buka tuh, modal tuh cukup segitu. Oke, gabung nih sama Warteg Bahari. Lalu? Nanti aku cari pengelola yang untuk ngelola warteg di situ. Orangnya, si ibaratnya store manager lah ibaratnya gitu. Kalau kami sebutnya kan pengelola gitu kan. Iya. Rata-rata pengelola itu adalah dia suami istri. Ya. Suami istri karena dia lebih tanggung jawab gitu kan. Lah, mamanya nih sewa kiosnya berapa per tahun? Per tahun 60 juta contoh untuk hitungan gampang ya. Jadi kalau dihitung per bulan kan berarti 5 juta. Contoh dalam sebulan itu kita ada uang 20 juta kotor contoh aja ya. Untuk sewa kiosnya 5 juta, untuk karyawan dan bayar listrik 5 juta, sisa 10 nih. Mas Ben dapat 5 juta, si pengelola dapat 5 juta. Pengelola ini nanti kami yang biayain semua ke sini. Jadi mereka dapat hasilnya sama dengan si investor tanpa mengeluarkan biaya. Transportasi apapun sudah di-cover. Berarti si pengelola ini tidak digaji. Dia ibaratnya pemilik saham lah ibaratnya gitu. Enggak, dia isi gini, Mas Ben itu pemilik sahamnya tuh gitu kan. Si pengelola ini dia tenaganya bahasanya gitu. Iya, tenaganya, iya. Udah gitu doang. Pemilik saham tapi tidak berupa uang ibaratnya gitu. Betul, belum kepemilikan goodwill lah istilahnya gitu ya. Jadi mereka kalau dulu kan harus punya uang 100 juta lebih ya kan untuk bikin warteg. Sekarang enggak, dengan gabung dengan Karisma Bahari Group tanpa Rp1 pun mengeluarkan uang. Oh, sorry, aku belum sebutkan malah PT keseluruhan grup ini namanya Karisma Bahari Group ya. Betul. Mas Sayudi CEO-nya ibarat atau foundernya lah. Apapun itulah disebut sendiri lah. Oke. Nah, si pengelola ini requirement-nya apa untuk menjadi pengelola? Apa yang mungkin dia punya pengalaman apa, lulusan apa? Rata-rata kan kalau kami kan nggak mempertanyakan lulusan apa ya, nggak perlu lulusan apa kalau untuk di warteg gitu kan. Tapi kan perlu dong Mas, ilmu kan itu semuanya. Betul. Kalau pendidikan, kalau untuk di warteg nggak perlu buat saya. Jadi yang diperlukan adalah emang skill dia. Apa skillnya? Ya istilahnya dia pinter masak gitu kan. Nanti kan kami panggil nih, mamanya mau gabung dengan kita kan. Interview dulu nih. Nah, interview dulu terus dia berangkat nih, training kami lihat seminggu apa setengah bulan. Rata-rata kan orang kita basicnya sudah bisa rata-rata. Paling kami cukup training 1 minggu selesai. Yang paling lama 1 bulan. Tapi dia at least sudah punya basic, dia bisa masak lah ya. Bisa, gitu. Begitu kita lihat udah bisa, ya udah baru kita nanti tempatkan. Rata-rata ibu-ibu atau laki-laki? Ya kan suami istri. Dia berkeluarga kan, ya dua-duanya di training itu dua-duanya. Oh gitu. Dua-duanya. Tapi rata-rata kan kalau bagian laki-lakinya nanti kerjanya ini, istilahnya. Ada juga yang emang bagian laki-lakinya masak juga, pintar masak juga banyak. Biasanya gini, kalau perusahaan itu meng-hire orang atau bekerja sama dengan orang, pasti dia akan melihat background-nya. Tujuannya adalah supaya tidak, persentase errornya tuh kecil kan. Kalau kita sama orang yang kita nggak tahu siapa, nggak punya pengalaman, kemungkinan gagalnya pasti lebih besar dong. Nah, berapa persentase keberhasilan dari sistem yang dijalankan sama Karisma Bahari Group yang bisa dibilang menurut saya agak unik, tapi somehow berhasil dalam jumlah store gitu? Persentase keberhasilan untuk merekrut pengelola yang mungkin belum punya pengalaman dan menjodohkannya dengan pemilik apa yang menjadi investor gitu. Ya, aku lihatnya nanti setelah emang di training itu baru kelihatan. Cuma aku yakin kalau orang saya itu yakin kalau emang dia sudah ada niat, begitu training nggak ada jarang gagalnya gitu kan. Terus kalau kita mau usaha ya paling nggak begini, keyakinan kita tuh paling nggak tuh 70%, 80% berhasilnya. Kalau kita usaha 50-50 gitu kan istilahnya, jangan-jangan berhasil, jangan-jangan gagal. Menurut aku nggak berani. Jadi kalau keyakinan saya sudah yakin 80%-an, itu baru saya ambil. Kalau usaha terlalu berpikirannya terlalu ketakutan juga nggak jalan-jalan juga. Dulu saya sistem kredit coba warteg tanpa tenor lagi, bisa 1 tahun bisa sampai 4 tahun. Kalau dia bangkrut itu pun lunas. 1 bulan pun bisa 1 juta, 5 juta, 2 juta, 3 juta, bolak-balik nggak jadi masalah. Ternyata nyatanya kan berhasil juga karena ya istilahnya menurut aku orang sukses adalah orang yang berani kok.
Jadi sukses orang yang berani di bidang apapun. Kalau kita terlalu berketakutan, ya sama aja Mas. Kita minum begini, kalau ketakutan ntar kalau kencingnya 2.000, sedangkan ini bisa 4 kali kencing 8.000 dong, gitu kan. Ketakutan dikasih minum, ketakutan kencing nanti. Artinya sudah takut dulu karena dia terlalu menghitung di awal. Lah iya, terlalu menghitung. Kemungkinan buruk yang bisa datang sama Nah dia di iya, kemudian makanya kita hari. menghitungan buruk begini, kita dikasih air putih segelas pikirannya, ya kan? Iya. Ke toilet 2.000, kalau 3 kali, 4 kali udah berapa? Iya juga sih ya. Terlalu ketakutan gitu loh. Kalau menurut aku terlalu berlebihan ketakutannya nggak ada orang. Tapi kemarin toilet diprotes kan? Sama toilet umum katanya diprotes kemarin. Kok bayar katanya gitu. Oke, ini kalau berangkat dari dulu, dari asongan, gagal pertama, pinjem ibaratnya uang mertua, modal dari mertua, punya 1-2 sampai sekarang sudah punya 800. Menurut Mas Yudi udah sukses sekarang? Sudah Kalau aku sih enggak sih. Kalau aku gak? gini, aku orang yang tidak pernah merasa sukses, tidak pernah mau merasa pinter, tidak pernah merasa itu semua. Kalau ada orang yang mengatakan itu, biarkan orang lainnya mengatakan itu. Kalau saya sudah merasa sukses, merasa pinter, timbulnya sombong Mas buat saya sih. Itu kekhawatirannya malah. Harapannya apa nih Mas? Next-nya, yang berikutnya nih? Ya kalau aku sih harapannya ya istilahnya sebanyak mungkin. Kalau dulu kan slogan kami siap mewartakan Jabodetabek. Siap mewartakan Jabodetabek. Sekarang sudah berubah. Sekarang jadi? Siap mewartakan Indonesia. Karena sekarang sudah ada di luar kota banyak. Contoh yang terakhir kemarin di Bali. Surabaya, Palembang. Kalau dulu kan cuma Jabodetabek. Makanya sekarang slogan itu aku ganti. Jadi siap mewartakan Indonesia gitu kan. Untuk bikin warteg sebanyak itu nih sambil kita nanti, Mas juga punya kesempatan untuk nanya sama saya. Yang dikejar apa sih Mas? Maksudnya uang kah? Kaya kah? Apa membantu orang kah atau apa yang menjadi motivasi kebahagiaan terbesar? saya itu bisa membantu orang. Paling enggak teman-teman ya kan, teman-teman yang tidak punya modal untuk buka warteg, dengan adanya Karisma Bahari ini mereka tuh bisa. Inilah pedagang warteg yang sudah pernah dipanggil sama Pak Jokowi ya, betul. Oke, sekarang masih ada satu kesempatan lagi, kita main nanya-nanya dikit ya. Mas Sayudi boleh ambil. Saya juga pegang, gantian Mas Sayudi. Ini kita punya 3 pertanyaan, mungkin Mas Sayudi boleh nanya sama saya nih. Nanti saya jawab, nanti gantian habis itu. Kita dulu ya. Ya, Mas Sayudi dulu. Nih, Mas Ben ya. Pilih mana, makan siang di warteg atau di restoran mahal? Warteg. Tapi beneran kok. Tadi saya kesini aja nggak tahu kan. Makanya nyari warteg memang. Karena itu udah paling basic. Satu, harga pasti terjangkau. Tapi bukan itu sih, karena memang enak sih Mas. Harga malah jadi nomor terakhir. Boleh dong. Dapat 1 lah, Warteg Bahari. Ya kan Sektor 9 Bintaro masih kosong tuh kayaknya. Banyak lahan. Oke, gantian nih. Mas Sayudi, kalau ada satu bisnis berbeda yang bisa Mas Sayudi jalanin, bisnis apa itu? Selain warteg, atau mungkin pernah mencoba yang di luar kuliner? Properti. Wih, pernah? Pernah. Terus? Sementara ini sih gagal. Tapi kita jangan takut dong, jangan takut. Kenapa waktu itu punya minat ke properti? Ya aku hobi bangunan, jadi aku sering bangun warteg, sering bikin warteg. Jadi aku dunia bangunan, dunia itu aku suka. Sampai sekarang pun suka, gitu kan. Sering, ini kurang bagus nih keramiknya ganti ini. Aku sering gitu kan. Oh, passionnya memang salah satunya di Emang suka, bangunan? bangunan suka. Waktu itu properti apa? Kontraktor? Enggak sih, bikin rumah kecil-kecilan lah. Terus jual, beli tanah, bangun rumah, jual. Yang kisaran 100 meter, 80 meter, terus kita bangun, kita jual. Ternyata lakunya susah juga gitu. Tapi aku nggak kapok juga sih, Tapi akan mencoba lagi kalau ada kesempatan. Iya, tapi ada untungnya juga, karena nggak laku juga akhirnya, walaupun rumah kecil itu nambah akhirnya gitu kan. Iya. Itu nggak dijual, masih, iya, tapi kita malah ini lagi. Malah jadi punya ini ya. Oke. Gantian Mas, nanya Mas. Nih Mas Ben yang kedua, beli franchise kuliner tapi pasti laku atau pede dengan produk sendiri tapi belum tentu laku? Pasti laku lah, beli franchise pasti laku. Karena menurut saya memang di awal tuh buat kita mungkin yang masih punya pekerjaan lain gitu ya, franchise itu alternatif atau pilihan yang paling tepat sih. Satu, kita belajar, walaupun kita berbagi ya, tapi kan bisnis emang bagi-bagi resiko kan. Iya. Bener apalagi kan, zaman sekarang itu kan ya, iya. franchise itu ya bisnis paling mudah lah. Kita pengen apapun gampang sekarang sih. Iya betul. Modal. Ujung-ujungnya kan ngejar untung juga ya kan, buat apa naruh idealisme? Kan idealis itu kan kata dasar ideal Mas. Kalau nggak untung nggak ideal Mas, dapur nggak ngebul nggak usah. Gantian ya.
Ngikutin buka bisnis yang lagi viral atau percaya sama produk pribadi? Saya lebih percaya produk pribadi saya saat ini. Karena emang produk saya adalah makanan kebutuhan manusia dari dulu sampai sekarang. Pernah terpikir tergoda untuk yang lagi viral apa gitu, es kepal Milo misalnya gitu, apa gitu? Belum sih. Karena yang aku lihat kadang-kadang kan ada bisnis-bisnis yang emang musiman. Tren-trenan ya. Ada semacam itu. Tapi enggak ya. Sementara ini aku belum tertarik. Oke, gantian Mas. Apa menu favorit Mas Ben di warteg? Orek tempe. Semua pasangin sama orek tempe pasti enak. Iya, terus emang menu yang pasti ada. Iya, pasti ada ya. Terus mindset orang tuh beli orek tempe, warteg mindsetnya pasti ke warteg gitu kan. Pasti orek tempe. Udah orek tempe, restoran kayaknya enggak deh. Kayaknya ngapain gitu kan. Pernah lo beli orek tempe sepiringnya 40.000 juga pernah. Gaya-gaya warteg restoran mahal kan. Trik-triknya apa singkat ya Mas? Trik-trik orek tempe di warteg Bahari, Karisma Bahari Group. Coba apa? Ya sebenarnya yang lebih paham sebenarnya istri nih kalau masalahnya. Aduh, ini mah bagian ngitung kayaknya ya. Ketahuan nih. Oke, tapi yang lebih suka yang tipis-tipis apa yang tebel-tebel kalau orek tempe? Yang tipis yang pakai gula merah. Oh iya benar, kering-kering gitu ya. Lapar lu semua lu. Oke, melihat kesuksesan yang Mas Sayudi raih, Mas Sayudi bakal maksa anak-anak bisnis juga nggak? Entah mungkin bisnis yang sama? Enggak sih, saya nggak pernah maksa. Saya malah dengan sendirinya malah aku bingung. Padahal aku suruh ngelanjutin kuliah sampai S2, S1 dia selesai. Katanya mau dagang aja kayak bapak gitu kan. Tapi ada yang bikin juga kuliner atau? Udah mulai baru 1 bulanan lah anak saya udah mulai dagang sendiri. Itu pun saya nggak boleh manja dia harus buang sampah, dia harus istilahnya ke pasar belanja. Nggak mau saya manja-manjain anak istilahnya. Mentang-mentang bapaknya udah dikenal begini, terus dia cuma duduk manis nggak juga. Dia tetap harus ke pasar, tetap harus buang sampah sendiri atau apa. Karena itu bagian dari proses perjalanan. Betul, ya. proses. Saya sih thank you banget Mas Yudi. Saya sih belajarnya satu, Mas Yudi nggak ada takutnya. Terus kedua, ada yang bilang katanya ilmu tuh penting, belajar tuh penting ya. Tapi belajar dari pengalaman ternyata juga penting ya. Artinya berani. Terus nomor satu sih kalau saya lihat memang motivasinya membangun bersama ya, bukan hanya untuk memperkaya diri, tapi juga memperkaya persahabatan juga. Oke Mas Sayudi, makasih kedatangannya. Silakan diminum biar nggak lemes. Tepuk tangan dong guys, thank you yang udah nonton ya.